Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang dia mencari pada jalan itu satu ilmu, mengambil pada jalan itu satu ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu dengan pada jalan tadi, dengan jalan tadi yang dia tempuh itu tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul satu kaum, kelompok orang, baik laki-laki, terutama laki-laki atau perempuan, fi buyutin min buyutillah, fi baitin min buyutillah, daripada di satu rumah dari rumah Allah. Maka kalau wanita itu tentu syaratnya ketat ya, karena tidak boleh ada campur baur antara laki-laki dan perempuan di situ. Atau laki-laki saja. Fi baitin min buyutillah, mereka kaum itu berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid. Tapi dikatakan juga dikaitkan dengan masjid pula segala yang semacamnya itu daripada ribat atau pondok pesantren atau madrasah atau musalla atau tempat-tempat berkumpul yang lain. Karena dalam hadis yang lain disebutkan secara mutlak berkumpul, mereka itu berkumpul untuk zikir kepada Allah secara mutlak, bukan hanya di masjid. Maka semua tempat termasuk yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu. Ngapain mereka di masjid Allah, di rumah Allah tadi atau berkumpul itu, yaitu mereka yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu, mereka saling bertadarus, mempelajari satu sama lain daripada Al-Quran. Ini membacanya dengan betul-betul membaca. Ini daripada yang bersih, daripada kesalahan-kesalahan daripada membaca itu. Dan juga bahkan dikatakan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habashi dalam kitabnya Fathul Ilah, di akhir kitabnya itu termasuk kemungkaran yang harus diberantas di masjid adalah itu tadi, orang baca Quran salah semua tapi keras. Kenapa? Karena ini harus ada kewajiban orang yang paham untuk membenarkan, kalau tidak ya dosa. Apalagi kesalahan-kesalahan itu bukan kesalahan yang ringan, tapi kesalahan-kesalahan yang fatal, umpama makharijul hurufnya ya, keliru, ha jadi ha atau jadi ha kebalikannya, atau macam itu, yang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, macam-macam. Tasdid dari tasdid, umpama. Hanya merubah makna, merubah, kacau semua bacanya. Kecuali kalau ada yang membenarkan di situ, baru bisa lepas daripada dosa, karena masih ada yang memantau. Tapi lebih baik jangan pakai speaker. Kalau masih belajar harusnya ya sudah biasa saja lah tadarus. Tapi kan sudah terbiasa. Nanti sing tua-tua gak darusan, nanti cilik sing darusan, suara di masjid bisa salah kape nyemplingnya, ganggu orang akhirnya salah kaprah aja. Jadi ya membaca kitab Allah, bertadarus ya. Jadi lebih baik orang yang seperti itu, salah itu masih banyak kesalahan dia baca Quran, lebih baik kata Habib Muhammad bin Husain Habsyi di kitab Fathul Ilahnya itu, di akhir kitab Fathul Ilah, lebih baik orang itu membenarkan bacaan Fatihahnya, karena Fatihah itu yang paling utama untuk sholat. Kadang dia membenarkan bacaan lain, sangat Fatihahnya masih pating pecotot ya, dasar sholatnya. Itu kata beliau.
Lebih baik orang seperti itu membenarkan bacaan Fatihahnya. Kalau sudah Fatihah bisa, dia benarkan bacaan-bacaan yang lain. Jangan dia baca Quran sudah keras, banyak salahnya. Iya, kalau berani negur orang, kalau mau negur, kadang ya enggak mau negur secara langsung gimana? Dari tegur iki dosa salah kabeh bocornya. Ini itu fenomena yang kan sebentar lagi Ramadan ini. Fenomena yang terjadi di masjid-masjid itu. Ya. Kadang ya dikandani ya angel tuturan ya sekarangmu. Ya. Dibenarkan bacaannya sih ya. Rumongso benar ya. Ini yang dosa kan hanya yang dengarkan, kalau udah negur apalagi salah fatal itu kan ikut dosa juga. Yang mendengarkan. Maka hukumnya haram kalau memang dia mau tetap baca. Kecuali orang yang sudah belajar, yang namanya salah, yang namanya orang baca kan masa ya tidak ada salah pasti. Tapi kan dia ngerti oh ini salah dibenarkan sih. Nah, itu lebih aman dia baca suara lirih supaya lebih aman, tidak ganggu orang yang sedang sholat atau yang lain. Atau bagi banyak salah ya supaya orang juga tidak ikut dosa, malah bukan dapat pahala, malah dapat dosa gara-gara dibiarkan orang baca salah ini di Quran itu. Bagi salah-salah fatal yang bisa merubah maknanya. Ya. Jadi tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, yatadarus sunahum, saling bertadarus. Ya. Itu syaratnya juga majelisnya itu kosong dari riba. Ini kadang fenomena juga terjadi di masyarakat. Ketika darusan atau kadang campur ya, di situ ngobrol innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran dibacakan dia malah. Ya kalau cari tempat lain tidak apa-apa dia, jangan di situ. Kadang riba macam-macam. Padahal ini majelis itu dibacakan Quran sangat tidak layak, bahkan ya jelas tidak boleh. Ya, riba dimanapun haram, begitu di majelis seperti itu. Ya, dengan syarat dia kumpul itu dia jaga majelisnya itu dari perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara hanya sekedar mengingat masalah dunia, apalagi itu ngomong masalah dunia di masjid, apalagi di masjid.